Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah diberikannya sehingga kita dapat mengikuti devotion pada pagi hari ini. Mari kita naikkan lagu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Teman-teman, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. In English, 1 Peter 2 verse 21. For this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his step. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini. Saat ini kami akan mengikuti devotion. Tolong Tuhan pimpin kami agar kami dapat sungguh-sungguh mendengar dan mengikuti devotion dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dari malam hingga pada pagi ini. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk memahami firman yang akan kami dengar, dan bantu dan tolong kami Bapa untuk bisa mengaplikasikan firman yang kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari Matius 26 ayat 14 sampai 16, Markus 14 ayat 10 sampai 11, dan Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Dengan tema Yudas memilih jalan
sesat. Tujuan dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, perbaiki kesalahan dimulai dengan bertobat, perubahan sikap, dan mohon pengampunannya. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Beberapa imam kepala dan ahli-ahli Taurat sedang berkumpul di suatu tempat yang gelap. Apa yang mereka mau perbuat? Kelihatannya mereka berbisik-bisik. Apakah ada orang yang di sekitar mereka dan mendengarkan percakapannya? Sambil melihat ke kiri dan ke kanan, mereka terus berbisik-bisik. Kita harus menyingkirkan Yesus, ucap seorang dari mereka. Sudah cukup ia membuat kita sulit. Kita tidak boleh membiarkan ini berlangsung terus. Kita harus menghentikannya. Suara pelan sedikit. Jangan-jangan ada orang mendengar rencana ini. Mereka makin merapat dan berbicara lebih pelan lagi. Kita harus menangkap dan membunuhnya. Tetapi tidak mungkin secara langsung melakukan itu. Mereka sudah mencoba untuk menangkap Yesus, tapi tetap tidak mungkin. Yesus begitu terkenal. Banyak pengikutnya selalu berada di sekelilingnya. Dipanggilnya prajurit Roma menjadi alat para imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menyingkirkan Yesus. Prajurit yang dipanggil dan telah berkumpul berpandangan mendengar rencana untuk menangkap Yesus. Yesus harus ditangkap ketika ia sedang tidak dikelilingi orang banyak. Tiba-tiba dari kegelapan itu terdengar suara, "Aku bisa menolong kalian." Para imam dan ahli Taurat mencari-cari siapa orang yang tiba-tiba bicara itu. Suara itu adalah suara Yudas Iskariot. Kata Yudas, "Aku bersama Yesus setiap waktu. Aku bisa memberitahu kalian kapan Yesus sedang tidak bersama orang banyak dan kalian dapat menangkapnya." Mereka menatap Yudas Iskariot dengan penuh curiga. Mereka berkata, "Engkau ingin mengkhianati gurumu? Apa yang engkau inginkan?" Yudas berkata, "Berapa imbalan yang akan kalian berikan kepadaku?" Benar-benar Yudas keterlaluan. Ia mau mengkhianati gurunya. Para imam dan ahli Taurat setelah berdiskusi dan berbisik-bisik lalu berkata, 30 keping perak. "Setuju," kata Yudas. "Aku akan memberitahu kalian kapan waktu yang tepat untuk menangkapnya." Sebelum pergi, Yudas memeriksa sekelilingnya, memastikan tidak ada yang melihatnya. Kok bisa Yudas berbuat begitu terhadap Yesus? Malam itu di Taman Getsemani, Yesus bersama murid-muridnya. Di belakang mereka tampak segerombongan besar laki-laki yang membawa pedang dan obor. Rombongan itu
dipimpin oleh Yudas. Yudas mendekati Yesus. "Halo Guru," katanya sambil mencium Yesus. Sebelum mereka tiba di taman itu, Yudas telah memberitahu para prajurit demikian, "Orang yang aku cium, ia yang harus kalian tangkap." Dengan sedih, Yesus memandang Yudas, teman yang memilih menangkapnya. "Yudas, apakah engkau datang hanya untuk menciumku?" Yudas memalingkan pandangannya. Beberapa prajurit menangkap Yesus dan mengikat tangannya. Yesus memandang orang-orang yang menangkapnya. Mereka menyeret Yesus. Yudas mengikuti para pasukan dari belakang. Dilihatnya mereka memperlakukan gurunya dengan tidak hormat. Kantong uang yang diberikan para imam terasa berat. Dalam hati Yudas bertanya-tanya, apakah perbuatannya menyerahkan Yesus adalah kesalahan? Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Yesus yang dijualnya dengan 30 keping perak harus dihukum mati. Yudas mengakui bahwa dia telah menyerahkan darah orang yang tidak berdosa. Tindakan menjual Yesus semata-mata karena uang. Yudas adalah orang yang cinta uang. Akhirnya Yudas karena merasa telah berdosa, menyesal dan mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri. Bunuh diri bukanlah jalan keluar untuk menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Bila kita menyadari bahwa kita telah berbuat dosa kepada Allah, datanglah kepadanya, akui dosa kita, dan memohonlah pengampunan daripadanya. Menyesal pada dasarnya baik, tapi perlu dilanjutkan dengan perubahan sikap. Bertobatlah dari berbuat kesalahan menjadi berbuat benar. Rasakan cinta kasih Tuhan yang selalu terbuka dan kesempatan besar yang Allah berikan agar kita dapat memperbaiki hubungan yang putus oleh dosa kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang dapat kami dengar pada pagi hari ini. Bapa yang baik, ajar kami Tuhan untuk mengakui setiap kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk bertindak merubah sikap kami dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Bapa yang baik, kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu mendukakan hati kudus-Mu. Bapa yang baik, kiranya ampuni setiap kami, ajar kami, tolong kami Tuhan, agar kami mau merubah sikap kami, agar kami bisa melakukan yang terbaik, semata-mata untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan kegiatan pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau menolong, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.